Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Perkenalkan, nama saya Ahmad Zulkarnain. saya Fatmawati, saya Alisa Sudarina, dan saya Dewi Gita Ramayani. Kami dari Asisten Praktikum Kimia Dasar dari jurusan Pendidikan IPA FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini kami akan mendemonstrasikan hasil praktikum dari percobaan 1 hingga percobaan 5. Percobaan 1 dengan judul reaksi kimia dan perubahan kimia. Percobaan 2 dengan judul titrasi asam dan basa volumetric. Percobaan 3 perubahan laju reaksi pada pembuatan PCB rangkaian listrik. Percobaan 4, analisis aplikasi sifat kimia unsur dalam rangkaian lampu sederhana berbahan alam. Dan percobaan 5 dengan judul penerapan reaksi oksidasi terhadap pewarnaan pakaian. Selamat menyaksikan. Percobaan pertama, perubahan kimia dan reaksi kimia. Adapun tujuan percobaan pada percobaan ini adalah 1. Menentukan perubahan kimia, dan yang kedua, mengamati reaksi-reaksi kimia yang terjadi dengan melihat perubahan-perubahannya. Terdapat beberapa alat dan bahan yang harus disiapkan. Sekarang, kita masuk ke percobaan pertama, tentang perubahan kimia pada paku. Pertama, ambil sebuah paku yang bersih, lalu balutkan di dalam kapas. Letakkan paku yang sudah digumpali kapas di atas cawan Petri. Ambil HCl 1 molar dan teteskan sebanyak 10 tetes. Lalu, atur waktu selama 5 menit dengan menggunakan stopwatch. Bahan utama yang digunakan pada kegiatan kedua adalah kapur. Ambil sebanyak 50 ml HCl, kemudian ambil sebuah batu kapur. Lalu potong menjadi 2 bagian dan masukkan 1 bagian kapur ke dalam larutan HCl dan potongan sisanya dibiarkan untuk menjadi perbandingan. Atur stopwatch selama 5 menit dan ini adalah hasil perubahan kimia setelah kapur didiamkan selama 5 menit. Sekarang kita masuk ke percobaan kedua tentang reaksi kimia pada kawat tembaga. Ambil kawat tembaga lalu potong sepanjang 5 cm, kemudian panaskan kawat tembaga menggunakan penjepit selama 20 detik. Hasil reaksi ini menunjukkan adanya perbedaan warna dan lapisan permukaan antara kawat yang dipanaskan dengan yang tidak dipanaskan. Bahan terakhir adalah reaksi kimia antara natrium bikarbonat dicampurkan dengan asam asetat. Langkah pertama, ambil larutan asam asetat sebanyak 10 ml. Setelah itu, masukkan ke dalam labu ukur. Siapkan neraca digital lalu timbang sebanyak 3,5 gram natrium bikarbonat. Kemudian tuangkan ke dalam mulut balon menggunakan corong kaca. Kemudian masukkan mulut balon ke dalam labu ukur. Amati reaksi antara natrium bikarbonat dengan larutan asam asetat. Percobaan 2, titrasi asam basa volumetric. Tujuan percobaan ini yaitu menerapkan teknik titrasi untuk menentukan konsentrasi suatu larutan asam. Menyiapkan alat dan bahan. Memasang buret pada statif dan klem. Pastikan terpasang kuat dan atur ketinggiannya, kemudian membilas buret menggunakan aquades. Memasukkan larutan NaOH 1 mol ke dalam buret. Memasukkan larutan HCl ke dalam Erlenmeyer. Menambahkan kurang lebih 5 tetes indikator phenolphthalein pada larutan HCl menggunakan pipet tetes. Kemudian menyalakan stopwatch. Melakukan titrasi dengan cara menggoyang-goyangkan labu Erlenmeyer sampai terjadi perubahan warna permanen atau warna tidak hilang kembali. Matikan stopwatch saat sudah mencapai titik akhir titrasi. Percobaan 3, peran laju reaksi pada pembuatan PCB rangkaian listrik. Tujuan percobaan pada percobaan ini yaitu menganalisis dampak faktor-faktor laju reaksi terhadap kecepatan reaksi pengikisan tembaga pada PCB. Menyiapkan alat dan bahan, membuat pola atau arus dengan menggunakan spidol permanen. Menimbang padatan FOCl3 dengan menggunakan neraca digital sebanyak 1:5. Mengukur larutan aquades ke dalam gelas ukur secukupnya. Melarutkan padatan FOCl3 dengan cairan aquades.
Mengaduk campuran padatan FeCl3 dengan larutan Aquades hingga larutan tercampur rata. Memanaskan larutan FeCl3 sebanyak 30 ml sampai suhu 50 derajat Celcius dalam gelas kimia. Mengukur larutan FeCl3 dengan suhu normal 28 derajat Celcius menggunakan termometer. Menuangkan larutan FeCl3 pada cawan Petri sesuai dengan suhunya. Memasukkan papan PCB ke dalam cawan Petri. Tunggu sampai terjadi pengikisan pada PCB. Lalu membersihkan spidol permanen dari PCB dengan menggunakan alkohol. Percobaan 4. Analisis aplikasi sifat kimia unsur dalam rangkaian lampu sederhana berbahan alam. Tujuan percobaan pada percobaan ini yaitu 1. Menganalisis peran unsur atau senyawa kimia yang digunakan. 2. Menganalisis perbedaan antara nyala lampu bertenaga baterai 2 buah 1,5 volt AA dengan jeruk. 3. Menganalisis pengaruh nilai potensial sel dari elektrode yang dipakai terhadap nyala baterai. Alat dan bahan yang digunakan. Menyiapkan alat dan bahan. Menghubungkan kabel tembaga pada titik jalur sirkuit yang ada pada PCB. Memasang baterai pada rumah baterai. Menghubungkan 2 buah ujung tembaga ke rumah baterai dan 2 yang lainnya ke lampu LED. Lalu mengamati nyala lampu pada rangkaian baterai. Mengukur besar kuat arus dengan menggunakan multimeter pada baterai. Memasukkan paku dan koin logam pada 2 buah jeruk nipis. Menghubungkan 2 buah ujung tembaga ke paku dan uang pada jeruk nipis dan 1 buah lainnya ke lampu LED. Lampu LED menyala redup pada rangkaian jeruk nipis. Mengukur besar kuat arus dengan menggunakan multimeter pada jeruk nipis. Memasukkan koin logam dan paku pada lemon. Menghubungkan 2 buah ujung tembaga ke paku dan uang logam pada lemon dan 2 buah yang lainnya ke lampu LED. Mengamati nyala lampu pada lemon. Nyala lampu redup pada rangkaian lemon. Mengukur besar kuat arus dengan menggunakan multimeter pada lemon. Pewarnaan pakaian. Tujuan pada percobaan ini yaitu menentukan perubahan kimia dan mengamati reaksi-reaksi kimia yang terjadi dengan melihat perubahan-perubahannya. Menyiapkan alat dan bahan. Mengukur kain putih sebanyak 15 x 15 cm. Memotong kain putih. Mengukur air hangat sebanyak 1 liter. Menimbang KMNO4 sebanyak 2,4 gram. Menyiapkan air panas dalam baskom. Menaburkan sedikit demi sedikit KMNO4 ke dalam air panas sambil diaduk sampai berwarna ungu. Memasukkan kain putih ke dalam larutan KMNO4. Pastikan seluruh kain terendam. Merendam selama 10 menit. Sambil sesekali mengaduk. Mengamati perubahan warna pada kain. Menimbang 6,6 gram vitamin C. Menyiapkan air panas sebanyak 450 ml. Melarutkan bubuk vitamin C pada gelas kimia, lalu mengaduk sampai benar-benar larut. Menuangkan larutan vitamin C ke dalam baskom yang berisi larutan KMNO4 sambil mengaduk dengan lembut. Membilas kain dengan air bersih hingga menghilangkan tanda warna. Mengamati warna kain setelah dibilas dengan air bersih.